Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Ada yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Apakah Bapak ada waktu? Oh bisa Bu, silakan. Apa yang bisa saya bantu Bu ya? Kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Oh silakan. Mari Bu. Oke, terima kasih Pak. Jadi begini Pak, pertanyaan yang saya ajukan adalah selama Bapak menjadi kepala SMK Satria Budi ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Bapak cerita ke saya, dan bagaimana sih cara penyelesaiannya? Oh begini, permasalahan yang paling dekat yaitu saat penerimaan peserta didik baru. Seperti yang Ibu ketahui bahwasanya tahun ini jumlah siswa yang mendaftar di SMK Satria Budi sekitar 145 siswa dengan dua jurusan AKL dan TBSM. Di mana untuk AKL berjumlah 65 siswa dan untuk TBSM mencapai 80 siswa. Nah, sedangkan ruangan kelas yang tersedia hanya 4 ruangan dan jumlah maksimal siswa di ruangan adalah sekitar 35 siswa. Dengan demikian terlihat jelas sih bahwa ruangan kelas kita tidak mencukupi. Jadi saya bingung saat itu antara akan membuat seleksi siswa atau tetap membuat jumlah siswa melebihi menjumlah tetap membuat jumlah siswa melebihi batas maksimal. Lantas keputusan apa yang Bapak ambil saat itu? Nah, di sini bersama dengan para wali kepala sekolah dan yayasan saat itu kami memutuskan untuk tidak melakukan eliminasi, tetapi lebih memilih kepada menambah rombel untuk kelas 10 TBSM menjadi 3 rombel, dan kekurangan rombel akan diatasi dengan kepergian kelas 11 AKL dan TBSM untuk melaksanakan kegiatan prakerja atau prakerin, praktek kerja industri selama 6 bulan. Jadi kelas kosong akan dipakai untuk rombel yang lain. Keputusannya sangat solutif sekali ya Pak. Nah, dalam modul yang saya pelajari dalam kegiatan guru penggerak, ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang disebut dengan bujukan moral? Oke, baik. Biasanya sih saya lihat dulu kasusnya. Ketika kasusnya berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu merupakan kasus yang termasuk ke dalam dilema etika. Yang seperti Ibu sampaikan, apabila jika dampaknya di suatu sisi dan benar sisi yang lain juga benar, bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Oh, berarti kasus yang Bapak ceritakan tadi itu merupakan kasus dilema etika ya Pak? Apakah akan mempertahankan siswa dengan membagi rombel atau melakukan eliminasi, di mana kedua keputusan benar dan tidak melawan hukum? Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus dilema kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebenaran? Nah, menurut saya lebih memilih nilai kebijakan yang harus dijunjung tinggi, Bu. Jadi nilai kebajikan, karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti keadilan, kemanusiaan, kejujuran dan lain-lain sih, maka kebenaran itu sendiri akan mengikuti gitu. Kira-kira nih Pak, apa langkah dan bagaimana strategi Bapak yang biasanya Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah
dilema seperti ini, Pak? Nah, untuk masalah seperti itu biasanya saya melakukan 3 tahap. Yang pertama, saya akan mengkonfirmasi masalah kepada yang berkepentingan. Yang kedua, diskusi dengan para wali, kepala sekolah dan ketua yayasan. Yang ketiga, biasanya saya melakukan refleksi ya atas keputusan yang sudah dibuat. Saya akan bayangkan bagaimana jika saya di posisi mereka, seperti apa dan apa yang saya inginkan, atau yang saya inginkan diperlakukan seperti apa gitu. Ada enggak, Pak, hal-hal yang Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, di sini saya rasa semuanya akan efektif jika kita selalu mengkomunikasikan dengan baik kepada semua pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga kita bisa paham latar belakang masalah dan sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi kepada kita dan kita tahu apa yang terjadi kepada mereka, gitu Bu. Oh begitu ya Pak. Ada nggak tantangan menurut Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya cuma satu, yaitu tidak adanya keterbukaan dari salah satu pihak. Nah, jadi kasus-kasus dilema etika itu membutuhkan keterbukaan dari semua belah pihak dalam menyelesaikan masalah itu sendiri gitu. Menurut Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau Bapak akan langsung menyelesaikannya dengan segera? Kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada ya. Tapi kalau prosedurnya jelas ada. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi, saya melakukan diskusi terlebih dahulu dengan para wali, wakil kepala sekolah, lalu mengkomunikasikan dengan pihak yayasan. 2 langkah itu saya ambil untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Ada nggak orang atau faktor yang mungkin selama ini bisa mempermudah dalam mengambil keputusan, Pak? Ya tentu ada Bu, pasti ada. Biasanya saya berkomunikasi dengan yayasan dalam pengambilan keputusan penting, terutama berhubungan dengan kepegawaian. Gitu ya Pak. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang menyebabkan dilema etika? Begini ya, intinya kita harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dengan banyak pihak. Kita juga harus membangun rasa empati kepada orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian kerjasama kita dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid itu dapat terwujud. Sehingga mungkin seperti itu ya Bu ya, seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya dan kesediaannya menjadi narasumber dalam wawancara saya ini. Oke boleh ya, sama-sama. Saya pun juga senang bisa membantu Ibu. Semoga apa yang Ibu lakukan bisa menjadi panutan dan motivasi untuk rekan-rekan yang lain sehingga bisa terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid-murid kita ini. Terima kasih banyak Bu Lea ya. Baik Pak, terima kasih. Kalau begitu saya mohon izin pamit ya Pak. Oke silakan Bu, silakan. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Bu, silakan.